Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Aziz, Direktur Rumah Sakit Islam Demak dan juga Ketua Asosiasi Rumah Sakit Islam Demak Jawa Tengah, Gus Islah. Di bagian kedokteran rumah sakit atau klinik ini saya kira juga perlu mendapatkan suatu penanganan khusus, yang mana kami juga merasa komunitas yang ada di sana itu sebagian besar sekali itu minhum, sehingga kalau kita ingin masuk ke hal-hal yang sifatnya saintifik atau kepengurusan itu dalam tanda petik kalah atau bahkan dibully. Bahkan di waktu kita mendirikan Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama itu juga sangat sedikit anggotanya, meskipun saya tahu mereka banyak dari warga NU, tapi untuk bisa mau masuk itu nggak berani. Karena apa? Karena memang dari komunitas mereka nanti akan dibully. Nah ini yang terpapar radikalisme Wahabi Salafi juga banyak sekali. Mungkin dimulai dari kampus-kampus. Nah ini mungkin nanti mohon mendapatkan perhatian khusus. Mengapa? Karena dokter itu punya jabatan yang strategis yang sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kami dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Demak juga ingin menyampaikan sama Gus Islah, kami juga mempunyai hal-hal yang perlu diperhatikan dan cukup kuat, memberikan kontribusi terhadap kemajuan dunia perumah sakitan yang ada di Nusantara ini. Jadi Demak sudah mempunyai Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama NU Demak, dan sampai saat ini sudah ada 111 tempat tidur, tetapi setiap harinya terisi 150 pasien, jadi sudah overload. Ini menunjukkan betapa kuat hubungan relasi antara jajaran direksi, pengelola rumah sakit, yayasan, dan komunitas yang ada di Nahdlatul Ulama. Maka perlu adanya suatu pemahaman dan pengembangan, terutama para ahlinya, untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi untuk memperbesar kapasitasnya. Dan ikatan-ikatan emosional terkait antara KNU-an dengan rumah sakit itu sangat kuat, tapi kami juga tidak terlena dalam hal itu. Mengapa? Karena sebentar lagi di Demak sudah akan muncul rumah sakit yang nasionalis seperti Rumah Sakit Kazia dan Charlie. Ini insya Allah mungkin tahun ini juga muncul, dan mereka mempunyai cabang yang cukup banyak, tenaga yang profesional. Maka dari situ kami di samping memperkuat jejaring eksternal, kami juga ingin motivasi dari Gus Islah tadi menguatkan saintifik itu. Maka tenaga-tenaga kami juga kita upgrade dan kita update untuk kita sekolahkan untuk jenjang yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah itu kita mulai 5 tahun yang lalu, dan ini sudah kita panen tenaga-tenaga medis yang saintifiknya sangat kuat. Mereka S2 dari Undip, dari UGM, bahkan dari UI. Nah ini akan kita telukan terus sambil membuat suatu pilot project, dan kita sudah membuat pilot project berupa klinik yang ada di Kebun Agung dan juga Masjid Agung, dan nantinya kalau memungkinkan setiap kecamatan ada klinik. Mengapa? Kami memahami bahwasanya warga NU yang ada di Demak itu sangat dominan, yang membayar pajak juga tinggi, tetapi pemanfaatnya pajak diantaranya untuk sektor kesehatan itu justru diambil dari pihak-pihak yang lain. Kita sangat ketinggalan dalam bidang kesehatan, namun kita sudah mulai bangkit, dan alhamdulillah hal-hal itu sudah kita lakukan. Namun ada perlu semacam bantuan dari sektor-sektor kedinasan, yang mungkin nanti harapannya kader-kader NU yang ada di sektor-sektor kedinasan, kepemerintahan juga ikut bisa membuat regulasi yang mana memungkinkan NU itu bisa lebih berkembang, seperti perizinan klinik yang bekerjasama dengan BPJS dan seterusnya. Dan ini penting, bisa kita lakukan itu. Nah untuk itu maka mohon pencerahannya nanti dalam hal SDM yang ada di hal-hal medis, terutama dokter, perawat dan sebagainya, terutama di perkuliahan atau di fakultas-fakultas yang ada di universitas di Indonesia, terutama yang ada di Jawa Tengah. Itu titip itu. Mudah-mudahan kalau nanti itu bisa dikuatkan, maka kita bisa memiliki SDM yang tentu
mempunyai suatu itikat dan komitmen yang tinggi, tidak takut tetapi bisa memberanikan diri untuk mendeklarasikan bahwasanya kami adalah kader TNO dan mempunyai basic saintifik yang kuat dan punya kekuatan hikmah untuk berkhidmah kepada NU, pada kiai dan ulama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Gus Islah. Di kalangan dokter ini memang banyak yang terpapar oleh Wahabi. Ini harus diakui. Karena apa? Pergerakan Wahabi di dunia pendidikan itu selalu nyasar dari kelompok-kelompok mahasiswa yang eksakta. Jadi yang terpapar dengan ajaran-ajaran ini, yang akhirnya memilih menjadi teroris itu rata-rata alumni atau sarjana dari eksak. Makanya perakit-perakit bom yang sudah ditangkap oleh Densus itu rata-rata memang dari MIPA, ada juga yang dari kedokteran. Kemarin ada salah satu pembuat bom, namanya tidak perlu saya sebut dengan namanya. Sekarang ada di Madura, tinggal di Madura karena istrinya orang Madura. Ini satu-satunya pembuat bom nitrogliserin di dalam jaringan teror, satu-satunya. Dan ini adalah alumni dari MIPA. Ada satu juga tapi belum jadi dokter karena ini masih mantan mahasiswa kedokteran yang akhirnya memang menjadi hampir berhasil melaksanakan menjadi meracuni catering untuk polisi-polisi. Ini kedokteran. Jadi dia betul-betul mempelajari cara kerja racun dan sebagainya, bagaimana cara membunuh pelan dan sebagainya. Hampir, tapi sebelum melaksanakan sudah ketangkap Densus. Hari ini sudah sadar orangnya, tinggal di Brebes. Nah, kelompok-kelompok dari eksak ini kenapa menjadi sasaran utama? Karena cara bekerjanya ajaran-ajaran yang radikal seperti Wahabism dan juga yang kemudian mengarah kepada ekstremis dan terorisme ini, mereka hanya memberi dua pilihan, antara hitam atau putih, dan ini eksak banget, eksak sekali. Tidak ada alternatif lain abu-abu atau warna-warna yang sifatnya degradatif, nggak ada. Kamu memilih hitam atau putih, dan ini eksakta. Nah ini kenapa anak-anak dari fakultas yang sifatnya keilmuan eksakta ini mudah terpapar, karena memang mereka tidak terbiasa menggunakan opsi-opsi lain. Dia selalu eksak yang dipelajari. Kamu mau jadi hitam atau putih, kamu pilih Pancasila atau pilih Al-Quran, kamu pilih Jokowi atau pilih menjadi pengagumnya Nabi Muhammad. Ini kan pilihan yang hitam dan putih meskipun tidak apple to apple. Nah ini yang diberlakukan kepada mereka untuk melakukan proses infiltrasi ideologis. Makanya kalau orang yang berpendidikan yang masuk ke jaringan teror itu rata-rata dari mahasiswa eksak, kedokteran, MIPA, atau setidaknya dia ketika SMA itu fisika, biologi, bukan sosial. Makanya banggalah mahasiswa-mahasiswa yang waktu SMA-nya sosial. Saya sosial, sos. Yang kerjanya cuma nongkrong ngopi. Tapi justru aman dari berbagai infiltrasi ideologi. Anak-anak yang eksak ini malah rentan. Karena dia terbiasa hidupnya, disiplin keilmuannya itu terbiasa dengan hal-hal yang pasti, dengan pilihan-pilihan yang pasti. You gonna be black or you gonna be white. Nah itu aja, nggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan, you have to be a middle path. Nggak ada. Kamu harus di tengah. Nggak ada. Eksak itu nggak begitu. Eksak itu kamu berada di hitam atau putih. Itu aja pilihannya. Nah ini yang membuat kerentanan vulnerability Pak Dokter terhadap kalangan-kalangan mahasiswa eksakta, termasuk dokter. Makanya ketika dia menjadi dokter, dia mudah terpapar oleh ajaran ini. Banyak sekarang. Saya juga ke dokter gigi, bahkan datang ke dokter gigi, saya mau implan ini, mau implan gigi saya yang udah mulai bolong gitu, biar disumpel gitu. Keluar dokternya, waduh kok dokternya begini. Dok, sudah celananya segitu, wah jenggotnya segini, ya jenggot memang bukan ukuran, bukan indikator. Orang NU banyak kok yang celananya itu cingkrang pakai celana apa pensil itu, celana yang kayak umroh itu buat ihram itu banyak. Kalau kita naik haji kan banyak orang yang pakai celana waktu umroh itu di luar ihram itu kan segini cingkrang semua, ya 3/4 itu. Tapi ini benar-benar ketika masuk, oh ini Islah Barawi ya. Kok dia tahu saya? Kok sampean tahu saya? Oh iya, saya tahu karena
ini yang selalu menyerang Salafi. Saya Salafi Pak. Waduh, ini dokter ini, kalau enggak ini gusi saya bisa rompal semua ini. Ya akhirnya kita aja ngobrol. Ya akhirnya Pak, meskipun saya ini berlawanan pemahaman agama dengan sampean, tapi sampean tetap profesional kan terhadap gigi saya. Ya akhirnya, ya Pak, ya akhirnya saya pahamkan bahwa beragama itu tujuannya bukan mengkafirkan orang atau memusuhi orang yang berbeda, tapi semua agama itu ya berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Kelemahan Wahabi Salafi itu adalah tidak menempatkan kemanusiaan dan kemanusiaan sebagai basis utama dalam intimasi sosial dan muamalahnya. Terus dia bilang, oh ya oke, saya sepakat kalau itu. Ya udah, kerjakan gigi saya. Saya kaget juga. Nah ini kan akhirnya memang akan terhubung kepada persoalan-persoalan profesionalitas. Kalau saya tidak sanggup melawan dan mengajak diskusi, Bapak ini coba bayangkan itu, bisa jadi geraham yang masih utuh dicopotin semua. Nah ini juga terjadi di Pakistan, Pak Dokter. Dokter-dokter di sana hari ini sedang mengalami permasalahan karena banyak yang terpapar oleh ajaran ini lewat organisasi namanya Laskar At-Thaibah. Jadi pasien pun mereka pilih. Kalau pasiennya non-Islam atau Islam yang tidak sama dengan dia, tidak akan dilayani. Ini di delegasi Pakistan kemarin berbicara di Tunis ke saya. Dia bilang di Pakistan itu persoalan itu juga berada di kalangan profesi. Nah ini kan bahaya semua. Nah oleh karena itu ya dokter-dokter NU harus diperbanyak. Karena NU aja, NU ini mohon maaf, kalau ada dokter hewan berbasis NU, kalaupun ada anjing pun kayaknya bakal disuntik itu. Karena memang ini profesionalitas itu menjadi tinggi dan hanya kader-kader NU yang siap untuk melakukan itu. Nah ini kalau persoalan-persoalan ranah-ranah profesi ini sudah terpapar oleh persoalan ideologis, bahaya sekali. Kemarin Pak, ini terakhir Pak Dokter, ini soal polisi. Masjidnya polisi dibom oleh polisi di Pakistan. Sesama polisi, cuma yang satu polisi biasa, yang satu polisi Wahabi. Meninggalnya banyak sekali itu, coba di googling. Pelakunya adalah polisi yang terpapar oleh Laskar At-Thaibah. Dan bahkan ada polisi yang terpapar Wahabi ketika ada korban pemerkosaan perempuan melaporkan, Pak saya diperkosa, setelah diselidiki pemerkosanya Islam, akhirnya apa? Laporannya tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Alasannya, dia adalah budak yang halal untuk diperkosa. Silahkan googling juga, suicide and rape in Pakistan misalnya, cari, beritanya ada. Nah ini kan kalau sudah persoalan-persoalan ideologis masuk ke tataran profesi memang bahaya. Nah ini gerakan-gerakan ini sebenarnya memang sudah harus menjadi pusat perhatian NU untuk memberikan pemahaman kepada kalangan profesi, termasuk polisi. Kalau polisi insya Allah kita udah bergerak, kita punya aturan Pak. Satu-satunya lembaga negara yang hari ini punya aturan, anggotanya tidak boleh menganut paham Wahabi Salafi, hanya Polri loh. Hanya Polri, yang lain belum ada. Belum ada, Kementerian Agama aja belum ada ini. Ini Gus Yakut ini perhatian ini. Nah ini Polri itu punya Perpol nomor 7 tahun 2022 yang melarang semua anggota polisi dimanapun yang bertugas di seluruh dunia ini, anggota Polri ya, tidak boleh menganut paham Wahabi Salafi. Aturannya sahih, ditandatangani oleh Kapolri dan Wakapolri, ditambah dengan surat edaran dari Wakapolri, ini akan diberlakukan secepatnya. Dan betul, sudah kurang lebih sekitar 800 perwira aktif yang sudah ditindak, diberikan pemahaman, dikarantina, diluruskan pemikirannya. Beberapa diperiksa oleh Propam, dipatsus dan sebagainya. Udah banyak, diam-diam ya. Tapi saya nggak apa-apa, saya omongin. Ini sebagai pemacu kepada teman-teman NU bahwa di Polri pun sudah mulai melakukan proses resistensi terhadap ajaran-ajaran yang justru mengajari kita kebencian dan caci maki ini, termasuk takfir dan sebagainya. Nah ini penting, teman-teman NU jangan lelah bergerak untuk melawan ini. Nanti daripada negara kita ambruk perlahan oleh pemahaman yang seperti ini, pada akhirnya kita betul-betul menghadapi sebuah revolusi besar. Nah ini yang harus kita lakukan untuk gerakan-gerakan di tengah masyarakat kita. Masa kalah sama saya yang sendirian? Saya itu diundang ke sana kemari itu bergerak sendiri. Sampai kemarin Gus Ali yang undang saya ini, pertama itu, Gus saya sewakan hotel, nggak perlu, saya berbiaya sendiri, saya mampu. Bisa rohnya apa? Bisa roh lagi, hotel aja nggak mau malah amplop.
Saya itu kemana-mana nggak pernah mau nerima amplop, Pak. Mohon maaf ini. Wallahi demi NU. Wallahi. Saya ulang-ulang ini. Bahkan kami bantu kalau yang ngadain itu pesantren. Kecuali PCNU Demak ini. Udah habis duit saya. Nah ini teman-teman mohon gerakan ini pakai untuk menginfluence 1-2 orang lingkungan terdekat sampai lingkungan terbesar. Kalau nggak begitu kita tidak bisa, competitiveness kita terhadap peradaban manusia kita akan ketinggalan. Jadi begitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Terima kasih. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima